Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat buat sahabat JNN Berbagi. Saat ini saya Deddy Muslimin, saya akan bagi informasi di mana saat ini kita ada TV, ini merek Samsung, TV LED 20 inci. Apa masalahnya? Ya, mari kita lihat bersama, kita berbagi ilmu. Nah, sekarang kita hidupkan posisi TV-nya. Nah, setelah kita hidupkan, ternyata TV ini tidak muncul gambar layarnya. Nah, ini bisa receivernya atau tunernya yang bermasalah. Tapi LED ini kita nggak perlu harus khawatir, ya. Jadi sahabat JNN Berbagi nggak perlu terlalu khawatir, karena TV-TV LED yang model-model sekarang seperti Samsung ini biasanya bisa terjadi bukan tentu komponennya yang rusak. Kadang-kadang connection kabelnya yang longgar atau kotor itu bisa terjadi. Jangan terlalu bingung dulu atau pusing dulu, oh ini takut ada biaya mahal atau layarnya rusak, belum tentu, ya. Untuk jelasnya bisa kita lihat bersama. Oke, kita buka sekarang, ya, kita matikan. Nah, sekarang supaya kita tahu, kita buka TV-nya bersama. Apa sebenarnya yang masalah dengan TV ini? Gambar tidak keluar. Ya. Oke. Cara bukanya, bautnya kita lepas dulu semua. Nah, setelah bautnya kita lepas, baru kita angkat bagian belakang. Karena TV ini yang menggunakan baut ini hanya bagian belakang, baru kita tarik pelan-pelan, ya. Oke, kita buka. Nah, ini pemirsa, ya, bagian komponen TV. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu biasanya ada dua. Pertama, kita pastikan dulu soket-soket ini kita harus pastikan bersih. Oke, nggak ada masalah, baru kita pasang lagi, ya. Kedua, semua soket kita coba untuk kita bersihkan, pastikan nggak ada kotor. Nah, nanti kita tahu masalahnya di mana. Oke, kondisi bersih. Nah, ini adalah salah satu sentral soket yang di layar, ya. Soket yang di layar, nanti kita lihat. Kadang-kadang soket yang di layar ini sangat sensitif. Kalau kotor lama mesin itu tidak dibuka, biasanya ini akan mempengaruhi debu, ya. Jadi kita bisa ambil, kita harus pastikan pemirsa, kita coba bersihkan pakai alkohol, ya, tapi alkohol yang tidak 86-96%, kita menggunakan alkohol yang sangat kecil, yang ringan. Kita bisa menggunakan tisu yang kasar, atau kita gunakan kain yang halus, ya. Jadi kita basahin pakai alkohol ini yang kita gunakan, ya, alkoholnya, dan saya pakai tisu untuk membersihkan kita itu, ya. Ini jangan menggunakan tangan, harus pakai pembersih. Ya, coba kita bersihkan. Nah, coba kamera ini sepertinya ada yang kotor. Nah, ini pemirsa, kotor ini bisa debu ini mempengaruhi, ya. Jadi harus betul-betul bersih. Nah, sekarang ada debunya ini yang lengket. Nah, coba kita bersihkan, ya. Harus betul-betul bersih. Nah, kita bersihkan benar-benar nggak ada kotoran, ya. Setelah kita bersihkan, jangan dimasukkan dulu, kita keringkan dengan cara pakai tisu yang agak kasar tadi, tapi jangan tisu yang mudah lengket, ya, yang agak tidak lengket, tidak meninggalkan kotoran. Nah, kita harus pelan-pelan. Ini pemirsa, kalau bersih ini jangan sampai salah arah. Karena kalau salah arah ini bisa terkupas.
Kalau sudah terkupas akhirnya apa? Jadi rusak kabelnya, ya. Jadi harus dibersihkan mengikuti arah kabelnya ini kemana. Nah, ya, sampai benar-benar dipastikan sudah kondisi bersih. Buka soketnya, dipastikan bersih. Oke. Nah, setelah kita bersih, coba kita pasang kembali. Ya, harus pelan-pelan pemirsa, jangan terlalu buru-buru. Ini ada kancingnya. Jadi kalau masang tolong ini dipastikan dibuka dulu, jangan langsung terkunci karena ini kabel pita ini sangat sensitif. Ya, jadi dipastikan dulu setelah benar-benar masuk semua baru dijepit. Nah, setelah dijepit ini semua dipastikan lagi apakah ada yang longgar tidak, soket-soket tadi yang dilepas. Ya. Nah, oke. Nah, baut-baut dicek lagi, dikencangin. Jangan sampai nanti kalau ada yang longgar. Kenapa? Karena TV LED ini sangat sensitif. Ketika dia groundingnya dia tidak nempel, dia mudah nanti shock. Ya, LED ini sangat sensitif karena dia menggunakan tegangan rendah. Jadi harus benar-benar dipastikan. Ya, jadi harus dengan perlakuan yang halus, yang tenang, terus dicek yang detail. Nah, juga ini sahabat JLN, coba kalau didekatkan, ini kabel ini juga harus dicek juga ya, dipastikan bahwa ini sudah masuk semua, jangan sampai nanti longgar. Kalau mau yakinkan cara lepasnya, ini dilepas kuncinya baru ditarik. Nah, ya. Sama pada saat masukannya, kuncinya ini dilepas baru dimasukkan. Ini ada lubangnya. Ya, dimasukkan gini dan ini ada tanda garisnya. Bisa kita lihat ini ada tanda garisnya. Nah, sampai tanda garis ini harus masuk mentok baru dikunci lagi. Nah, kalau sudah gini jangan ditarik lagi. Nah, sekarang kita coba sahabat JLN ya, kita coba nanti hasilnya gimana. Dengan setelah kita bersihkan tadi yang tadi kita lihat tidak hidup, apakah sekarang kira-kira bisa ada pengaruhnya atau tidak setelah kita lakukan pembersihan tadi kabel. Ya, kita saksikan bersama ini. Ya, ini dia menggunakan power supply DC 14 volt. Ya, kita colok. Oke. Nah, setelah kita colok ini jangan dihidupkan dulu. Ya, kita sekarang siapkan, pastikan baru kita hidupkan saklarnya. Nah, kita lihat perubahannya setelah dibersihkan. Nah, ini sudah hidup. Nah, coba kita hidupkan. Ini ada lampunya sudah nyala. Ya, kita hidupkan. Ya. Nah, hasilnya jadi tunernya sudah keluar, RF-nya ya. Pemirsa, berarti tadi kabel itu kotor. Nah, jadi sahabat JLN semua di mana berada, jadi kalau Anda punya TV Samsung 20 in ya, seperti ini, kalau sudah blank tadi nggak keluar RF-nya atau tunernya, jangan dulu panik dulu atau jangan buru-buru dibawa ke servis. Kalau bisa dibuka dulu PCB-nya tadi, coba dibersihkan dulu. Kalau sudah dibersihkan itu nggak bisa, berarti ada komponen yang lain yang masalah. Tapi langkah awal itu dicoba dibersihkan dulu. Nah, setelah benar-benar bersih baru kita bisa lihat nanti hasilnya. Oke, sekarang kita matikan ya, kita tutup lagi TV-nya ya, nanti kita lihat. Oke, kita copot ya, pelan-pelan ini karena ini LED ya, jadi kita copot. Nah, ini ya, kita pasang lagi. Kita tutup. Nah, kita kembalikan tutup. Ini baut-bautnya tadi. Ya, pemirsa, ini yang di depan itu nggak pakai kunci. Ini sistemnya bukan pakai baut, tapi sistemnya press. Jadi bautnya cuma di belakang. Jadi
di bagian depan dan samping ini ditekan dulu. Setelah ditekan baru nanti disesuaikan untuk yang bagian belakang, ya. Di bagian belakang ini supaya nanti bisa menutup dengan rapat, ya. Nah, baru kita kencangkan bautnya. Ya, kita kencangkan bautnya. Oke. Ya, coba kamera juga agak dekat biar tahu, ya. Jadi sahabat JRN, ya, tolong diperhatikan. Jadi kita nggak usah terlalu buru-buru. Sebelum dipastikan tutup semua bautnya dilengkapin, ya. Nah. Oke, posisi sudah kepasang semua. Sudah tertutup semua. Nah, pemirsa, ya, ini sudah posisi tertutup semua. Tadi sudah kita bersihkan. Nah, sekarang kita coba, ya, kita coba apakah betul sudah bagus. Oke. Coba kamera ikutin saya. Coba ini saya ambil anten, ya pemirsa, ya. Saya ambil anten. Saya coba dari ambil TV ini karena untuk ngetes gambarnya, ya, supaya kita tahu hasilnya. Ini, ya, ceknya anten. Kita coba apakah sudah keluar gambar atau belum. Nah, itu kita sama-sama saksikan. Nah, sekarang kita on kan, ya, kita on kan. Oke, sudah keluar tulisannya pemirsa. Yang tadi tidak keluar, ya, sudah keluar layarnya. Kita tunggu. Nah, ya, sudah hidup. Nah, sekarang kita kasih, ini artinya tanda kalau TV sudah keluar bintik-bintiknya kecil. Ini berarti dia tidak menerima signal, tapi RF-nya dan IF-nya itu sudah berfungsi. Artinya sudah bisa tayang. Tapi kalau bintik-bintiknya itu besar-besar, itu berarti ada masalah dengan AGC-nya. AGC itu adalah audio aggregate channel, artinya yang berhubungan dengan daerah video dan audio. Nah, kalau sudah begini berarti tunernya sudah terima tapi belum menerima signal. Nah, supaya dia bisa menggambar, makanya anten kita pasang, misalnya, ya. Suaranya, nah, ini suara ini, ya. Berarti inilah sahabat JRN. Jadi yang harus diperhatikan adalah pertama tadi, seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau ketika Anda memiliki TV LED, kalau dia tidak muncul gambar atau layar blank sama sekali, jadi jangan terlalu bingung dulu. Atau kalau bisa dibongkar dulu. Tadi saya bilang, pertama itu dibersihkan dulu soket-soket kabel-kabelnya. Jadi jangan langsung di bawah ini rusak ganti PCB atau ganti motherboard, itu belum tentu. Dipastikan dulu seperti yang tadi saya lakukan. Tadi nggak ada keluar gambar, setelah kita ganti bersihkan kabelnya, ternyata sekarang keluar gambar. Sampai di sini pemirsa, semoga bermanfaat dan selamat pagi, salam sehat. Semoga sahabat JRN dimana berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih, mari kita berbagi ilmu untuk kita bersama. Dan sampai jumpa di video yang berbagi selanjutnya.